Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muhajir man hajara su'a wal mujahid man jahada hawahu. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil hadirin wal hadirat jamaah peringatan Muharram. Meskipun udah kelewat, tapi insyaallah nggak ngurangi keberkahan kita pada malam hari ini. Amin. Yang insyaallah semuanya kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya doain mudah-mudahan yang datang pada malam hari ini, yang lagi pada punya usaha, yang dagang, biar pada lancar usaha dan dagangannya. Yang kerja biar pada berkah pekerjaannya, dan segala hajat-hajat kita Allah kabul semua. Amin. Tentunya yang sama-sama kita hormati para alim ulama, para guru, para kiai, para asatiz, para hujat, para tokoh masyarakat, para aparatur pemerintah, di antaranya guru kita bersama selaku pembina Majelis Taklim PPH Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Ali Mustafa MA Al-Hafil. Kita doain beliau, mudah-mudahan Allah selalu berikan keberkahan kepada beliau dan segala hajat-hajat beliau Allah kabul semua. Guru-guru kita yang cukup banyak yang baru saja menyampaikan mau'izatul hasanahnya Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Fajar Maulana, mudah-mudahan beliau bisa istiqomah juga di PPH. Amin. Dan mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bermanfaat buat kita semua. Ada Bang Guru Ustadz Sukron, ada Bang Ustadz Rusli Effendi SPDI, ada Ustadz Bas Ali, ada Ustadz Imam Abi Sauki, Pak Ustadz Arif Jakaria, kemudian ada Pak Dr. Sugi Harto, dan segenap para asati semua dan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khusus Ketua Pelaksana acara malam ini, siapa Ustadz Imam? Ustadz Imam nggak tahu katanya. Mudah-mudahan itu dah, mudah-mudahan. Gerendang begitu ditanya ya. Itu tadi yang disebut sama dia. Mudah-mudahan beserta jajarannya Allah kasih berkah semua. Amin. Dan yang muarin sehingga acara ini terlaksana, ya, baik tenaga, materi, semuanya diganti sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal. Mana bang? Berapa menit ini Pak MC? Dah 5 menit dah. Banyak jaga kita. Hadirin wal hadirat jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustadz Haji Fajar udah nyampein begitu banyak. Guru kita Kiai Haji Ali Mustafa M. Al-Hafiz juga udah nyampein. Guru kita sering menyampaikan ketika dalam acara tahun baru Islam ada ayat yang sering dibaca oleh para muballigh, oleh para guru-guru kita, firman Allah Subhanahu, sesungguhnya Allah menciptakan bulan jumlahnya 12 bulan saat Allah menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atul hurum, 4 bulan diantaranya ada bulan haram atau bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu, salah satunya bulan Muharram. Tadi panjang lebar yang disampaikan oleh Guru Fajar
Dimulai pembahasan tentang bulan Muharram dan santunan yatim. Saya datang dari tadi bang, cuma Uman diseduhin kopi dulu ntar. Saya dengerin ngaji sama beliau. Udah cakep luar biasa ini, sampai tinggal makainya aja bang, intinya mah, bener gak? Percuma Kiai Ali ngomong tiap malam Rebo bla 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 bla. Saat Fajar ngomong bla 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 bla, saya bla bla bla. Ngaji begitu aja lagi malam Rebo. Kira-kira begitu gak bang? Enggak ya? Mudah-mudahan enggak. Berubah, karena orang yang beruntung adalah yang kemarin udah baik, masuk tahun berikutnya lebih baik, itu orang beruntung. Yang orang muflis, yang orang rugi, kemarin udah baik, masuk tahun baru berikutnya pergantian Masehi maupun Hijriah, dia makin kendor, rugi namanya. Engkau komen 2019, 2020 rajin ngajinya, paling enggak 2021 besok paling kagak ngaji tiap hari sampai hari Senin, dari Minggu sampai Senin tuh ngaji. Gak berhenti-berhenti, amin. Ini terus juga. Mudah-mudahan kita istiqomah bang. Amin ya rabbal. Dah, saya satu hadis saja. Dalam kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allahumma sholli wa sallim wa barik. Ada 4 haknya Allah tidak memberikan surga dan tidak memberikan kenikmatan surga kecuali dia benar-benar bertobat kepada Allah. Allah nggak bakalan beri surga dan nikmatnya surga kepada 4 orang ini kecuali dia benar-benar bertobat kepada Allah. Maka timbul pertanyaan jamaah yang dimuliakan oleh Allah, apa 4 poin ini? 1. Man syarabal khamra, orang yang meminum minuman keras dan sejenis. Tapi kalau dia udah tobat, udah. Kan beberapa pengajian yang lalu tentang bab khamr saya sudah bahas. Man syarabal khamra, barang siapa seseorang yang meminum minuman keras dan sejenisnya, faja'ala fi batnihi lam tuqbal salatahu sab'a yauman. Apabila ada seseorang yang meminum minuman keras dan sejenisnya, itu minuman keras hanya masuk ke dalam mulutnya, kemudian turun ke dalam perutnya, tidak membuat dirinya mabuk, lam tuqbal sholatahu sab'a yauman, amal ibadahnya ditolak oleh Allah selama 7 hari. Pokoknya tawa. Ustaz, bagaimana kalau sampai teler jengkang di pos, apa mulutnya dilalerin dia nggak tahu jengkang. Wa in hiya adhabat akluhu, dan andai kata ada seseorang yang meminum minuman keras dan sejenisnya, adhabat akluhu, sehingga akal sehatnya hilang, lam tuqbal sholatahu arba'ina yauman, maka amal ibadahnya ditolak oleh Allah selama 40 hari. Nauzub. Wa in mata kafiron, bukan kata saya, hadis Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Gua tiba nyampein dengan gua yang lu prototin. Wa in mata kafiron, ketika dia lagi minum minuman keras, Allah memerintahkan malaikat penyabut nyawa untuk menyabut nyawa orang tersebut. Mata kafiron, maka tercatat matinya seperti halnya matinya orang kafir. Keterangan lain tercatat sebagai matinya orang munafik. Tapi jangan khawatir, kata baginda Rasulullah, in taballahu alaihi, kalau dia benar-benar bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha, taballahu alaihi, niscaya taubatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu. Karena sebesar apapun kesalahan hamba-hambanya Allah, bang, kalau kita benar-benar bertobat pasti akan diampuni oleh Allah Subhanahu. Innallaha ghafurur, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha. Ustaz, dulu waktu muda saya rada bader banget Ustaz.
kagak boleh ngelihat perempuan jidatnya licin. Wah. Itu perempuan saya seret aja ke alang-alang, terjadilah perbuatan zina. Nauzu. Itu dulu Ustaz, tapi sekarang saya pas ngaji di PPH tiap malam Rebo, saya udah tahu hukumnya Ustaz. Udah berhenti ya Ustaz hal begituan. Bagaimana? Apa taubat saya diterima oleh Allah? Kalau kita taubatan nasuha, insya Allah pasti diterima oleh Allah Subhanahu. Ustaz, dulu saya buat Ustaz, ya, tangan saya pokoknya gatal aja Ustaz. Ya, kadang-kadang nggak boleh ngelihat ayam orang. Ayam bisa dompong aja Ustaz itu. Itu bagaimana? Itu dulu, tapi sekarang kagak. Bagaimana? Insya Allah kalau kita tobat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bicara dosa, bang, siapa sih nggak punya dosa? Bener gak? Termasuk saya paling banyak kali. Ya, mudah-mudahan dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus terakhir, kalimat terakhirnya, wa in ada hakun Allah ayasyahu min tinatil khobali. Andai kata ada seseorang yang sudah bertobat perihal minuman keras, tapi wa in ada dia mengulanginya kembali, artinya pagi dia tobat, siang dia ngulangin lagi, siang dia tobat, sore dia ngulangin lagi perihal minuman keras. Wa in ada hakun Allah ayasyahu min tinatil khobali, maka nanti haknya Allah akan memberikan minuman darah campur nanah yang begitu busuknya ketika di hari kiamat. Nauzu. Lalu merotot bin semua ini ngomong. Nah, haknya Allah tidak memberikan surga dan tidak memberikan surga kecuali dia benar-benar bertobat kepada Allah. Yang pertama, orang yang minum minuman. Kalau dia bertobat, insya Allah tobatnya akan diterima oleh Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bang, singkat. Wa akilu riba, orang yang gemar memakan harta riba. Kata Allah, nanti orang-orang yang suka memakan harta riba, nanti ketika dibangkitkan oleh Allah, seperti halnya ia kerasukan setan atau seperti orang gila. Nauzu. Bahkan nanti jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada sebuah keterangan ketika baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di-Isra Mi'rajkan oleh Allah. Baginda Rasul ingin melihat kondisi neraka seperti apa, diizinkan oleh Allah, ditemani oleh malaikat Jibril. Ketika baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat kondisi neraka seperti apa, terlihat dalam neraka tersebut ada satu kaum yang perutnya begitu besar dan terlihat oleh mata baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana kaum tersebut perutnya begitu besar dan perut isinya dengan ribuan ekor ular. Sehingga baginda Rasul bertanya, ya Jibril, kaum apakah itu di neraka yang perutnya begitu besar dan isinya penuh dengan ribuan ekor ular? Malaikat Jibril menjawab, ya Rasulullah, mereka adalah orang-orang yang ketika di dunia gemar memakan harta riba. Ini nyambung ini bang. Terus ya. Ketiga, wa akulu malil yatim bi ghairi haq. Golongan yang ketiga yang tidak diberikan surga dan tidak diberikan kenikmatan surga kecuali dia benar-benar bertobat kepada Allah. Golongan yang ketiga adalah orang yang suka memakan harta anak yatim tanpa hak. Nauzubillah summa nauzu. Keterangannya, ada sebuah keterangan, orang-orang yang suka memakan harta anak yatim nanti ketika di padang mahsyar akan dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara apa? Dari telinganya, dari pori-porinya akan memancarkan api, sehingga manusia pada saat itu bertanya, golongan apakah itu? Ada yang jawab, mereka adalah orang-orang yang ketika di dunia gemar memakan harta anak yatim secara sebaliknya, Masya Allah, orang yang nyayangi, nyantunin anak yatim. Tadi itu disampaikan sama guru pajar, nanti ketika di surga dekat sama baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tadi disampaikan jangan pelit, kan sering disampaikan sedekah kan kagak mesti pakai duit bang, bener gak?
Kalau duit kagak ada, ya bantuin atuh pakai tenaga. Ya tenaga kagak ada, nyumbang si pikiran. Kadang-kadang pikiran kagak kan kapan. Nyumbang si pikiran kagak, doain dah bagaimana acara ini terlaksana dengan baik, itu bener. Ada yang nanya, Ustadz saya duit banyak, tenaga kuat, bagaimana Ustadz saya bantuin doa aja, ya itu mah pelit namanya. Doa doang. Korek tuh katanya. Ya. Asal jangan jadi yang terakhir nih. Udah duit kagak bantuin, tenaga kagak, nyumbang si pikiran kagak, doa yang baik-baik kagak biar acara ini terselenggara dengan baik, yang ada ngeribetin aja ngeribetin. Ada yang udah begitu bang? Nggak ada. Jual panitia diomongin mulu. Pesan orang udah ngasih angkanya segitu-gitu juga, jangan-jangan dikentit sama panitia nih. Orang dikatakan kentit duit aja, kagak ada tahu-tahunya. Acara ini terlaksana kan bukan artinya bukan daripada panitia aja, semua jamaah PPH atas binaan guru kita. Ini bukan acara Kiai Ali, ada acara kita semua. Mudah-mudahan berkah. Amin. Amin ya robbal. Yang terakhir, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, golongan yang keempat yang tidak diberikan surga dan diberikan kenikmatan surga, ya, kecuali dia benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ada al-aqu liwalidayhi, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang dicintai oleh Allah dan dicintai oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustaz Imam tadi WA, Bang Guru ontong lama-lama, Bang Guru 10 menit dah, ntar doa sekianu bla bla bla. Kata informasi mah katanya acara Guru Fajar ini sampai jam 1 apa. Mudah-mudahan acara ini penuh berkah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.